الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ada rasa Bu? Apa? Rasa apa Bu? Panas nih, saya tengah panas. Di ruqyah ini tambah panas? Terasa? Dada saya tengah. Di dada? Tadi waktu sebelum ruqyah panas juga? Enggak panas. Tapi ini ketika di ruqyah malah tambah panas? Iya, panas naik. Ya, terasa panas ketika di ruqyah ini? Iya. Mau sendawa nggak tadi? Mau sendawa terus. Sempat sendawa? Oke lah, berarti ada gangguan sepertinya. Oke, kita coba komunikasikan insya Allah. Ibu hatinya minta tolong kepada Allah ya Bu ya. Minta tolong kepada Allah. Seandainya memang sakitnya Ibu itu ada campur tangan dari perbuatan makhluk-makhluk yang zalim dari kalangan bangsa jin ya, syaitan dari kalangan bangsa jin, Ibu mohon kepada Allah untuk supaya Allah bersihkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin. Ya ma'syaral jin. Ya ma'syaral jin. Wahai bangsa jin. Ayo. Seandainya kalian ada dalam tubuh ibu ini, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian ada dalam tubuh ini dan selama ini tinggal dalam badannya, saya peringatkan kepada kalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kezaliman kepada manusia. Lebih-lebih beliau adalah seorang muslim, hamba Allah. Ya, amat besar dosa kalian kalau kalian berbuat kezaliman kepada bangsa manusia. Ya. Ingat, kalian diciptakan di alam semesta ini tidak hadir dengan sendirinya. Kalian di alam semesta ini tidak datang dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalian tidak boleh berbuat seenak hati kalian, sesuka hawa nafsu kalian, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, lebih-lebih di akhirat. Kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amat berat pertanggungjawaban kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka jahanam akan siap jadi tempat penyiksaan bagi kalian. Maka saya datang kemari bukan dengan niat buruk. Saya datang kemari dengan niat untuk menolong saudari saya ini. Ya, saya ingin menolong saudari saya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya datang kemari bukan untuk menyiksa kalian. Ya, saya datang kemari bukan untuk menyiksa kalian. Saya datang kemari ingin mengajak kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah sembunyi dari saya. Tidak usah sembunyi dari Allah apalagi ya. Allah mengetahui keberadaan kalian. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui keberadaan kalian. Apa-apa yang kalian perbuat Allah tahu. Jadi tidak ada tempat untuk sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kami manusia tidak bisa melihat bangsa kalian, ya, tapi Allah melihat kalian. Ya, dan kami hamba Allah. Kami seorang muslim, kami hamba Allah. Kami hanya berlindung kepada Allah, kami hanya minta tolong kepada Allah. Sehebat apapun kalian, kalian tidak akan bisa melawan Allah. Ya, iblis pun tidak akan bisa melawan Allah. Ya, saya peringatkan kepada kalian, sehebat apapun kalian, kalian tidak akan mampu melawan pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kezaliman kepada manusia. Seandainya sakitnya ibu ini selama ini dari apa-apa yang beliau rasakan, dari badannya yang tidak nyaman, itu adalah ulah perbuatan kalian. Sebab apapun kalian masuk dalam badannya, maka saya ajak kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kalian masih hidup, mumpung Allah masih beri kesempatan, ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kezaliman kepada manusia. Perhatikan, tugas kalian bukan menyakiti manusia. Tugas kalian bukan tinggal dalam badan manusia. Tugas kalian adalah tugas yang mulia. Ya, Allah ciptakan kalian tidak dengan sia-sia. Allah ciptakan kalian adalah untuk mengemban tugas yang mulia. Sebagaimana manusia juga sama, ya, memiliki tugas seperti kalian, yaitu menyembah Allah, ya, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu tugas kalian. Dengarkan ayat ini. Ini tugas kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. 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 Itu tugas kalian. Tugas yang mulia. Jadi bukan berbuat maksiat, bukan memperturutkan hawa nafsu, bukan menyakiti manusia. Itu tugas yang batil. Ya. Ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka Pak kreseknya, Pak. Ya. Saya tidak tahu apa penyebab kalian bisa masuk dalam badan beliau. Ya, tapi ayo bertobat kepada Allah. Ayo. Allahu nurus samawati wal ard, 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 Allahu nurus samawati wal ard. Inna ad-dina 'indallahil Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ya ma'syaral jin, kamu selama ini tinggal dalam badannya? Ya. Kamu tinggal dalam badannya? Ya. Jawab saya. Kamu tinggal dalam badannya? Ayo bicara. Yuk, saya datang kemari bukan untuk nyiksa kalian. Saya hanya ingin mengajak kalian bertobat kepada Allah. Kamu selama ini tinggal dalam badannya? Iya? 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 Kamu masuk dalam tubuhnya melalui apa?
Hah? Melalui apa? Tangan. Melalui tangannya? Ke sini. Hah? Iya, tangan. Kepala. Ya ma'syarul jin. Allah. Kamu dari leluhurnya? Ya? Kamu dari leluhurnya? Bukan? Kamu datanglah dari sihir? Iya, Ada yang nyuruh kamu? ada. Ada? Oke. Ada yang dengki sama ibu ini? Sehingga minta tolong sama dukun sehingga ngirim kamu? Iya, Oh, kamu suruhan dukun berarti? iya. Oke lah. Kamu selama ini tinggal dalam badannya sudah berapa lama? Hah? Udah lama, Sudah berapa lama? udah lama. Berapa tahun? Udah tahun lebih kan. Setahun lebih ya? Oke lah. Apa tugas kamu dari dukun itu? Biar sakit terus. Oh, kamu disuruh bikin dia sakit? Oh, jadi sakit-sakit yang selama ini Bilo rasakan itu adalah perbuatan kamu? Iya, Sakit gigi, sakit di lehernya, semua badannya itu perbuatan kamu? Kamu apakan badannya? biar dia sakit. Hah? Biar dia sakit. Iya, kamu apain badannya? Biar kok dia sakit itu kamu apain? Hah? Pukul. Kamu pukulin badannya? Giginya sakit kamu apain? Dipukul. Kamu pukulin. Panas nggak kamu saya bacakan ayat Al-Quran? Iya, Sakit kan? iya. Oke, itu karena kamu masih kafir. Kamu dikasih apa sih sama dukun itu? Dikasih apa? Pasti dikasih sesuatu kamu kan? Ayo jujur, jangan bohong. Allah tahu kebohongan kamu nanti. Kasih duit. Kasih duit. Masa sih duit? Kamu emang mau duit? Dikasih apa kamu sama dukun itu? Kasih persembahan apa? Sajen. Sajen. Oke lah. Apa? Dupa gitu ya? Kembang. Iya. Ada darahnya nggak? Enggak. Nggak, kembang aja. Oke lah. Sekarang gini ya, Ma'syarul Jin. Ya, saya datang kemari bukan untuk nyakitin kamu, ya. Ya, kamu merasakan panas, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran itu karena kamu masih kafir. Ya, kalau kamu muslim, kamu beriman kepada Allah, justru ayat-ayat Al-Quran akan menyejukkan hati kamu. Ya, paham ya? Paham? Enggak. Oke lah, sekarang gini. Ya, Allah itu tidak meridhoi kamu itu bekerja sama dengan dukun mengerjakan sihir. Allah murka sama kamu nanti. Sekarang ini balasan kalau kamu nggak mau bertobat kepada Allah, yaitu neraka jahanam. Dengarkan, ini balasan untuk orang-orang yang kafir dan sombong, ingkar kepada Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Mau masuk neraka jahanam? Enggak mau kan? Nah, ini kalau kamu bertobat kepada Allah, balasannya adalah surga. Ya, dengarkan ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itu balasannya. Mau masuk surga kamu? Oke lah. Kamu takut sama dukun itu? Takut? Takut? Diancamnya, kalau kamu nggak ngerjain sihir. Sekarang nggak usah takut sama dukun itu ya. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka pelindung kamu Allah. Allah yang akan menjaga kamu. Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Ya, dukun itu tidak akan mampu menyakiti kamu kalau Allah menjadi pelindung kamu. Dengarkan ini ya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mau bertobat kepada Allah ya? Mau? Oke lah, ikuti saya biar kamu selamat dunia dan akhirat ya. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Selamat datang dalam Islam. Alhamdulillah, selamat datang dalam Islam, ya ma'syaral jin. Kalau kamu jujur dengan keislaman kamu, insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Ya, Allah akan ampuni kamu, Allah akan muliakan kamu dengan Islam. Ya, nanti kamu tinggalkan badannya, berlepas diri dari tukang sihir itu, jangan lagi mengerjakan sihir ya. Jangan lagi berbuat kezaliman kepada makhluk Allah, lebih-lebih seorang muslim dan muslimah, haram ya. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka kamu menjadi saudara kami seiman, ya, seagama. Ya, kamu haram menyakiti seorang muslim. Beliau ini seorang muslimah, ya. Haram, ya. Kamu nanti boleh tinggal di masjid. Masjid itu boleh nih, masjid itu ya. Tahu? Nah, kamu nanti tinggalkan badannya, kamu tinggal di masjid sana. Ya, berkumpul dengan jin-jin muslim. Ada jin muslim di sana nggak? Banyak kan? Nah, kamu belajar Islam dengan mereka, ya. Masuk Islam dengan benar, belajar Islam dengan benar, menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah dengan benar ya. Kamu masih terikat? Sudah lepas ikatan kamu? Sudah lepas ikatan kamu? Ya. Sudah. Kamu di tubuh ini sendiri atau ada teman-teman kamu? Dua. Hah? Dua. Dua sama kamu atau ada lagi dua lagi? Masing-masingnya. Dua sama kamu. Oke lah. Kamu ajak teman kamu masuk Islam coba. Biar kalian selamat. Mau teman kamu? Mau ya? Oke, ayo kamu ajak dia bersyahadat. Ayo kamu pimpin dia bersyahadat. Ya ma'syaral jin. Ayo ikuti teman kamu bersyahadat biar kamu menjadi jin yang mulia. Ayo, kamu pimpin dia bersyahadat. Ayo silakan. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, selamat datang dalam Islam ya. Semoga Allah merahmati kalian, ya, memberkahi kalian, ya. Oke. Wujud kalian apa sih? Apa wujud kalian? Binatang? Ular ya? Oh, jadi ibu ini mimpi ular itu adalah cerminan kalian. Kalian hadir dalam mimpinya? Oke. Ular semua kalian berdua? Oke lah. Bertobat kepada Allah ya, dengan benar ya. Kalian sudah muslim ya? Oke, yuk kalian tinggalkan badannya ya. Dukun itu masih mengirim sihir lagi nggak? Selain kamu? Nggak? Oke lah ya, jangan kembali ke dukun itu lagi ya. Selama ini kalian ini itu hidup bebas, kemudian ditangkap oleh dukun itu atau memang piaraan dukun itu? Ditangkapnya? Oke lah, oke lah. Ya, tugas kalian sekarang bukan mengerjakan sihir, tetapi beribadah kepada Allah. Paham? Ya, kalian silahkan keluar melalui mulutnya, ya, melalui sendawa atau muntahan, tapi pelan-pelan nggak boleh menyakiti ya. Kalian tinggalkan badannya, kalian bertobat kepada Allah, tinggal di masjid sana itu. Silakan. Ayo, silakan. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ayo, silakan kalian tinggalkan. Tinggalkan badannya melalui mulutnya, silakan. Keluar melalui mulutnya. Tinggal di masjid sana. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayo keluar. Keluar semuanya, ayo keluar semuanya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ibu ya? Enggak ada lagi, Pak. Oke, sadar ya. Enggak ada hangat. Kenapa? Udah hangat badan saya, enggak dingin lagi. Udah enak. Masya Allah. Ibu barusan ini tadi sadar semuanya? Tahu semuanya? Atau setengah sadar? Kayak ngerasa kayak enggak gitu. Tahu nggak percakapan saya dengan dia tadi, dengan jin tadi? Dengar tapi entah apa, saya dengar. Setengah sadar ya Bu ya berarti ya? Lap-lapan gitu? Kayak dengar, kayak sadar, kayak enggak gitu. Setengah sadar berarti. Oke, yang sekarang yang dirasakan apa? Tapi saya tadi ngerasa kayak jalan narik dari Pak saya ini sakit ditarik. Sampai ke ujung, sampai ke ini tadi ya. Ini saya tadi.
Udah ringan ini, Pak. Sekarang apa? Ringan? Udah ringan, nggak berat lagi. Alhamdulillah. Sakit giginya? Ya udah lumayan. Hah? Iya udah lumayan. Masih sakit nggak? Nggak sakit lagi. Nggak sakit kan? Ya itu karena sebabnya dibuat sakit oleh mereka, dipukulin katanya. Allahu a'lam. Pengakuannya sih sihir. Ada orang yang dengki, tapi ya Allah alam. Tapi saya ngerasa kok memang ada tetangganya, Pak, yang... Tapi gini, nggak boleh nuduh loh ya. Jangan suudzon, nggak boleh. Saya nggak nuduh, tapi kalau dia sama saya tuh Kak sinis terus. Ya intinya gini, pokoknya jangan mencurigai seseorang, itu nanti nggak baik ujungnya ya. Nanti kita malah buruk sangka. Buruk sangka itu jadi bisa, itu kan buruk sangka itu bisa pekerjaan syaitan untuk menghembuskan apa. Dan gini loh, pengakuan dia itu sihir, itu bisa jadi benar, bisa enggak masalahnya. Kan setan itu kadang bohong, Bu. Tadi sebelum dia syahadat kan, ya bisa jadi dia bohong. Saya tanya tadi apakah dari leluhurnya, dia bilang bukan. Geleng bukan gitu tadi kan. Ibu sadar nggak tadi gitu? Nggak ya. Kemudian saya tanya, kamu ada yang nyuruh? Kamu ada ngerjain sihir dari dukun? Iya, kayak gitu kan. Ada yang dengki sama dia? Dia jawab iya. Ini pengakuan dia loh ya. Dan sekali lagi kita tidak boleh mempercayai ucapan jin 100%. Kenapa? Terkadang mereka dusta, Pak. Nah, maka sebaiknya nggak usah kita mencari-cari atau malah mempercayai 100% berarti ada yang jahat sama saya, belum tentu. Ya. Tapi gini maksud saya, bisa jadi benar juga ada yang sihir, tapi maksudnya kita tidak boleh yakin 100% karena ucapan jin itu nggak bisa jadi dasar untuk kita meyakini adanya betul-betul itu pasti sihir ya. Terus gini, nggak usah kita mencurigai seseorang, nggak usah. Kenapa? Nggak ada bagus-bagusnya kita buruk sangka sama orang lain ya. Saya baik, Nah, yang penting gini, yang penting kitanya kepada orang lain. Perkara mereka mau dengki, perkara mereka mau jahat sama kita, itu urusan dia sama Allah nanti pertanggungjawabannya. Yang penting kita jangan sampai mengotori hati kita dengan mencurigai seseorang yang kita tidak punya alat bukti, ya kan? Kenapa? Di hadapan Allah nanti diminta loh alat buktinya. Kita dipertanggungjawabkan itu kita menuduh seseorang. Maka nggak boleh kita sebagai muslim berburuk sangka, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh menuduh tanpa bukti. Misalnya, oh tapi buktinya jin tadi ngaku. Nggak bisa. Ucapan jin itu nggak bisa jadi alat bukti. Nggak bisa. Ya. Sekarang gini, misalnya kita benar-benar tahu ya bahwa ini disihir. Kemudian kita juga benar-benar tahu misalnya si fulan yang nyihir misal. Terus manfaatnya apa buat kita? Apakah kita akan nyihir balik? Kita nyerang balik dengan sihir? Ya apa bedanya kita dengan dia kan gitu kan? Kemudian apakah kita akan melabraknya? Kamu sudah nyihir saya segala macam. Lah kalau dia ngomong, loh kok kamu nuduh saya? Buktinya apa? Buktinya jin yang ada dalam diri saya ngomong kamu yang nyihir. Loh kok jin dipercaya kan gitu kan? Nah nanti kita malah rusak. Kemudian, kalaupun kita mau laporkan ke polisi, ya nggak bisa, alat buktinya nggak ada. Apa ada sihir dilaporkan ke polisi kan? Nggak bisa ya. Nah kemudian gini, ujungnya juga nanti akan merusak hubungan. Misalnya yang nyihir itu kok saudara kita, kan ada tuh yang ribut dengan saudaranya, ada yang temannya, tetangganya. Ujungnya kita nanti malah membuat hubungan kita dengan orang yang kita tuduh tadi retak hubungannya. Kita punya buruk sangka, kita punya memendam sesuatu di hati kita terhadap orang tersebut yang belum tentu itu benar gitu loh maksudnya. Jangan-jangan kita mengikuti ucapan jin tapi kita malah dirusak hubungan kita dengan sesama manusia. Intinya, maksud saya gini, fokusnya, oke lah mungkin ini benar sihir, ya, tetapi jangan fokus kepada siapa yang nyihir saya, gitu loh, maksudnya ya. Kenapa? Karena nggak ada untungnya, nggak ada baiknya kita tahu, gitu loh maksudnya. Nggak usah tahu lah gitu. Kalaupun ini sihir, sudahlah serahkan semuanya kepada Allah. Perbuatan orang tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya kan? Allah tidak akan keliru dalam menilai hambanya. Orang yang berbuat kezaliman maka dia akan memetik buah kezalimannya, ya kan? Siapa yang menanam kebaikan dia pun akan memetik buah daripada kebaikannya. Maka fokus yang saya sarankan, jangan fokus kepada siapa yang nyihir saya atau siapa yang telah berbuat zalim kepada saya. Enggak ada manfaatnya, Pak. Yang terpenting adalah kita fokus kepada apa? Kepada penyembuhan. Yang penting saya nggak ridho, saya nggak ikhlas saya dihir seperti ini. Kan seperti itu ya. Biar apa? Biar hati kita tetap bersih gitu loh. Daripada mencurigai orang yang belum tentu itu benar kecurigaan kita. Karena kecurigaan-kecurigaan yang tidak benar itu kadang-kadang juga bisa menjadi tipu daya setan gitu. Nanti ujung-ujungnya malah membuat hati kita jadi rusak. Merusak keimanan kita, merusak ibadah kita, ya kan?
Nah, maka nggak usahlah dipikirkan kemudian kita mencari-cari siapa kayaknya si A itu kayaknya. Nah, kan kayaknya ini syak wasangka ini buruk ini, Bu. Maka kalaupun ada seseorang yang memang selama ini nggak baik sama ibu, ya gini loh, Rasulullah SAW saja yang manusia terbaik di muka bumi aja banyak yang nggak seneng. Apalagi kok cuman kita. Kita hidup di dunia itu, kita nggak mungkin bisa memaksa orang lain untuk semuanya seneng sama kita loh. Iya kan, kita sudah berupaya baik, kita sudah sedemikian rupa dengan tetangga. Tetangga kadang hasadnya ada, dengkinya ada gitu kan. Kita nggak mungkin bisa maksa dia untuk baik sama kita. Ya sudahlah, yang penting kan bukan dia sama kita, tapi bagaimana kita sama dia. Kalaupun dia nggak baik, ya tetap kita ya nanya duluan. Kalau dia sombong, ya sudahlah kita ngalah. Seperti itu aja loh. Kita berbuat kebaikan-kebaikan gitu. Gitu loh, Pak. Iya. Saya sinis juga saya tetap. Memang ada ya yang salah satu tetangga yang sinis begitu ya. Ya sudahlah, pokoknya kalaupun dia sinis seperti itu, ya sudah, kita tetap berupaya baik dengan dia. Iya, gitu aja. Saya nggak pernah sih. Maka setelah ruqyah ini jangan sampai malah menjadikan kita ini kepikiran, kok saya ada yang jahatin aja. Jangan. Ini seperti pasien saya yang di sini 15 kampus juga. Dia ruqyah sama seseorang, jinnya ngaku dari sihir, malah ditanya siapa yang ngirim kamu, gitu kan, ngaku si fulan namanya disebut. Nah, jadi kepikiran, malah sakit-sakitan dia. Oh, kok itu jahat sama saya, ternyata orang itu kok jahat sama saya, kepikiran. Nah, setelah itu saya nasihatin, Bu, Pak, dalam ruqyah itu, kami sebagai ruqyah itu kami nggak mau untuk menanyakan siapa penyihirnya. Kenapa? Jin itu ngaku dia dari sihir aja itu belum tentu benar, gitu loh. Lah kok tiba-tiba kita langsung percaya ucapan jin, gitu. Ya Pak ya, Bu ya. Maka kita nggak usah terlalu jadi pikiran, nggak usah malah menjadikan ibu nanti malah was-was gelisah, kok orang itu tega amat sama saya. Padahal itu kan hanya tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar, gitu loh maksud saya.